Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Untuk materi kita ini kita akan bahas sedikit tentang struktur sistem operasi. Buku ini saya ambil dari dari karangan 3 orang penulis ya. Nanti saya berikan potongannya. Struktur sistem operasi. Jadi saya akan bahas secara singkat saja tentang materi kita. Ini semacam pengantar. Kemudian nanti saya berikan video, untuk memperdalam materi yang telah kita pelajari. Jadi mempelajari tentang struktur sistem operasi. Jadi kalau bicara manusia atau rumah ya, jadi ada strukturnya, ada pondasi, ada tiangnya, ada atapnya. Sistem operasi pun pasti punya struktur karena dia merupakan sesuatu yang kompleks, sehingga dia punya semacam pembentuk tersendiri. Nah, kalau bicara terkait dengan komponen sistem operasi, kita bisa merujuk kepada gambar ini ya. Dari bicara sistem operasi itu bisa diawali dengan pembahasan tentang sistem komputer modern. Ini juga kita sudah singgung sih sebelumnya, bahwa secara umum ini kan akan melakukan sesuatu sebenarnya. Jadi komputer ini anggap saja semacam teman ya, atau orang yang kita suruh seperti itu. Soalnya pada saat kita membuka Microsoft Word misalnya, itu kan kita meminta komputer untuk membuka sebuah aplikasi atau melakukan suatu proses seperti itu. Nah, bicara tentang sistem operasi, kita mulai dari sini dulu ya. Jadi komputer itu kira-kira secara rangkumannya atau sederhananya kita bisa melihat dari sisi ini ya, bahwa dia itu ada CPU sebagai otak. Saya berikan ini CPU sebagai otaknya, kemudian disk untuk menyimpan data-data, kemudian memori sebagai penengah ya. Jadi data itu akan disimpan di sini ya, untuk dikerjakan ke sini gitu ya. Contoh misalnya 5 tambah 2 itu kan data sebenarnya. 5 dan 2 itu kan data. Tambah itu sebuah perintah ya. 5 dan 2 ini mau diapakan gitu kan. 5 dan 2 mau diapakan ya, mau ditambah. Nah, ini kan ya data, ini perintah. Nah, ini semua tersimpan di memori pada awalnya. Ya, di memori pada awalnya, kemudian diproses ke CPU. Kemudian namanya komputer itu atau perintah itu membutuhkan semacam instruksi atau semacam interaksi ya antara orang luar ya. Maksudnya angka 5 tambah 2 ini kan tidak serta-merta langsung masuk memori, kan tidak seperti itu. Barangkali angka 5 ini muncul karena kita mengetik angka 5 di keyboard, kemudian angka tambah dan angka 2 di keyboard ya. Atau kalau mouse mungkin ya, ini kan ada software kalkulator kan, jadi ada tanda tambah, kita tekan mungkin di sini. Nah, pasti ada interaksi dengan orang luar kan. Itu makanya di komputer itu ada bagian yang memfasilitasi kita untuk berinteraksi. Ada mouse, ada keyboard, touch screen juga, dan seterusnya. Ini peranti output. Nah, kalau ini sudah kita bahas sebenarnya, ini untuk urusan gambar ya, untuk urusan gambar seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan sebenarnya komputer itu sama seperti orang ya, sama seperti manusia yang diperintah oleh manusia yang lain seperti itu. Jadi ini kita mau memerintah manusia yang lain ya, pasti ada perintah gitu kan, dan pasti memberikan jawaban. Kira-kira seperti itu. Nah, dari keseluruhan rangkaian ini
Ya, ini kan rangkaian yang rumit. Nah, dia butuh yang namanya ya manajemen ya. Dia butuh manajemen. Nah, yang memanage itulah yang kita sebut dengan sistem operasi seperti itu. Operasi. Kemudian kita kalau saya bacakan ini ya, agar komputer dapat bekerja dihidupkan perlu memiliki program awal untuk jalankan. Program awal atau bootstrap ini cenderung sederhana, biasanya disimpan dalam ROM. Ini juga sebuah penyimpanan dan seterusnya. Kemudian pada intinya adalah seperti HP kita sebenarnya, atau komputer itu ada semacam program kecil ya, program kecil. Orang bilang ya mungkin BIOSnya atau aplikasi ada di dalam itu yang kalau kita tekan tombol power itu ini dulu yang nyala. Maksudnya program yang ada di di chip yang kecil itu yang nyala. Gunanya apa? Untuk menghidupkan atau langkah awalnya supaya sistem operasi itu bisa jalan. Ya. Jadi sistem operasi itu tahapan berikutnya ya. Jadi ada program kecil dulu. Dia membaca keyboard, harddisk dan seterusnya, dia cek apakah ada semua. Setelah ada, terakhir dia cek harddisk, apakah di harddisk ada sistem operasi. Ya, kalau ada, maka ya chip ini yang berisi program kecil itu seolah-olah berkata, oke, tugas saya selesai. Sekarang saya mengembalikan atau meneruskan tugasnya ini kepada sistem operasi yang ada di hard disk seperti itu, atau di SSD ya. Makanya komputer kalau bicara nyala, biar sebenarnya tidak ada harddisknya tetap menyala gitu kan, cuma kan layar hitam saja dengan tulisan. Kemudian dia akan mencari sistem operasi ini ada di mana. Jadi kadang kalau tidak ada harddisknya, dia akan menjelaskan kira-kira kata-katanya seperti ini, bahwa saya tidak menemukan sistem operasi gitu, saya tidak menemukan sistem operasi. Tetapi komputer itu nyala gitu kan, jalan sebenarnya, cuma tidak ada harddisk yang menyimpan sistem operasi tersebut. Jadi blank saja ya. Jadi kadang kita dengar teman kita, ini komputer saya tidak bisa masuk di Windows gitu kan. Ya, tidak bisa masuk karena harddisknya itu tidak terbaca misalnya. Itu. Tapi yang penting di sini adalah pembahasan ini adalah komputer itu ada program kecilnya yang akan membaca atau melanjutkan ke proses berikutnya seperti itu. Ya. Kemudian untuk struktur penyimpanan itu Anda sudah pelajari ini kemarin ya, paling tidak sudah memahami konsep ini ya, Jadi saya harap Anda bisa membaca ulang saja terkait dengan struktur penyimpanan seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan pengembangan saja ya, Jadi pada awalnya komputer itu atau sistem operasi itu masih sederhana ya. Kalau di zaman saya itu ada istilahnya DOS. Komputer itu masih seperti ini cara kerjanya. Ya masih kayak gini kita kerjanya dulu. Ya, mau buka file, mau buat file misalnya kita ketik mkdir gitu kan, apa nama foldernya ya, misalnya folder 1 itu dulu ya, di zaman orang CMD Command Prompt. Kalau sekarang kan sudah berbasis jendela ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini sebenarnya bagaimana pengembangan yang lebih lanjut dari sistem operasi itu. Jadi konsep ini dipakai untuk istilahnya superkomputer atau ya untuk sesuatu yang membutuhkan komputasi yang cukup besar. Ibaratnya kalau batu itu tidak mampu diangkat oleh satu orang, maka carilah orang lain. Jadi kadang sebuah proses itu membutuhkan sebuah sumber daya yang sangat besar yang tidak cukup dengan satu komputer. Maka dibuatlah sistem seperti ini ya. Jadi satu proses dikerjakan oleh 3 komputer.
Nah, ini kita tidak pakai dalam komputer penggunaan biasa ya. Kita tidak pakai karena memang belum butuh. Tetapi kalau untuk urusan-urusan lain ya, mungkin untuk proses bisnis yang luar biasa misalnya, ya untuk pengurusan data yang sangat besar, gitu kan. Maka bisa jadi konsep ini digunakan. Gitu. Nah, berikutnya kita masuk ke struktur sistem operasi ya. Nanti kita bahas ini secara mendetail pada pertemuan-pertemuan berikutnya, tetapi untuk pengantar itu nanti Anda bisa saya berikan link untuk video ini ya, terkait dengan komponen sistem operasi. Anda baca dulu, kemudian berikutnya saya ada utang materi ya di Anda, sempat tidak masuk kemarin, saya akan buatkan lagi materi terkait dengan ini ya. Kemudian lanjut ke ke ini berikutnya, nanti kita masuk ke proses siklus hidup seperti itu. Jadi saya harap Anda mengkaji ini ya, Anda mengkaji ini walaupun saya tidak beri tugas, tapi Anda kaji karena apa yang kita lakukan di materi ini merupakan fondasi untuk materi-materi berikutnya seperti itu. Nah, di materi ini sudah mulai agak berat karena ya sudah sudah kompleks nanti teorinya ya. Maksudnya apalagi kalau sudah masuk di sini ya. Nah, jadi agak bukan juga susah sekali ya, tetapi agak ruwet materinya seperti itu karena berhubungan dengan manajemen proses. Tapi untuk minggu ini saya harap Anda lihat saja video ini sebelum kita masuk ke materi berikutnya itu ya. Jadi saya usahakan dalam minggu ini akan buat materi yang membahas tentang proses siklus hidup, karena saya ada utang materi 1 minggu lalu saya tidak sempat ngisi. Saya kira seperti itu, silahkan dipelajari.